Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Tino Saputra dari Broadcasting Angkatan 2023. Di sini saya ingin membuat sebuah video presentasi untuk tugas besar 2 Bahasa Indonesia. Di sini untuk presentasi sendiri, di sini saya mengambil topik atau tema yaitu penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja Indonesia. Jadi untuk mempersingkat saja, kita langsung aja ke slide pertama. Di slide pertama di sini ada sebuah pengertian dari bahasa itu sendiri. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bahasa adalah suatu sistem lambang bunyi yang sewenang-wenang yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi dirinya. Jadi di Indonesia pada saat ini juga banyak yang menggunakan bahasa asing atau bahasa gaul dalam bahasa sehari-harinya. Banyaknya penggunaan bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari tidaklah menghilangkan penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri. Hanya saja makna yang terkandung dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan sopan dan santun dalam bahasa Indonesia itu cukup pudar. Jadi terlalu sering menggunakan bahasa gaul yang mengakibatkan bahasa Indonesia itu sendiri mulai arti dalam bahasa Indonesianya itu sendiri yang sopan santun itu mulai pudar. Jadi untuk bahasa gaul sendiri itu sudah ada sejak lama, hanya saja istilahnya yang berbeda. Dahulu bahasa gaul itu lebih dikenal sebagai bahasa prokem. Jadi bahasa prokem ini populer di tahun 1980. Awalnya bahasa gaul digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu karena bahasa prokem bertujuan untuk berkomunikasi sesama anggota kelompok saja untuk menjaga kerahasiaan isi pesan untuk disampaikan itu. Jadi menggunakan bahasa prokem atau bahasa gaul itu untuk mengartikan suatu pesan yang orang lain itu di luar kelompok itu tidak mengetahui arti dari pesan tersebut. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui isi pesannya. Bahasa gaul juga dapat disebut sebagai bahasa kode-kode tertentu. Nah ini dia yang dimengerti oleh sebagian orang saja, terutama dalam kelompok tersebut ya. Jadi munculnya istilah-istilah baru ini dikarenakan adanya perubahan dari bahasa Indonesia yang memiliki makna yang dapat berbeda dengan makna asli bahasa Indonesia. Namun karena terlalu sering menggunakan bahasa gaul dapat mengakibatkan orang-orang yang tidak berada di kelompok tersebut itu mengamati bahasa mereka. Jadi mereka itu seperti mendengar ataupun seperti mendengar bahasa kelompok tersebut itu sering berkomunikasi, jadi membuat mereka ingin menggunakan bahasa tersebut karena mungkin mereka menganggap bahasa tersebut itu unik ataupun ya keren saja saat digunakan. Jadi mereka mengikuti kelompok-kelompok yang menggunakan bahasa gaul itu untuk diterapkan dalam bahasa sehari-hari tanpa menghiraukan bahwa ternyata memiliki arti-arti yang tersembunyi gitu kan. Jadi selanjutnya di slide selanjutnya di sini kita akan bahas tentang di sini itu Beta Puspa 2015 juga mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh positif dan negatif dalam bahasa gaul yang digunakan dalam sehari-hari. Jadi dampak positifnya adalah dampak positifnya itu dapat dilihat bahwa penggunaan bahasa gaul ini itu
semakin populer di kalangan remaja Indonesia karena banyak banget sudah digunain sama kalangan remaja-remaja Indonesia. Namun bila menggunakan bahasa gaul ini digunakan pada situasi yang tepat akan memberikan manfaat mengenai inovasi bahasa yang muncul nantinya. Jadi mungkin ketika kita menggunakan bahasa gaul dalam situasi-situasi yang memungkinkan atau sesuatu situasi yang tepat, itu dapat memberikan inovasi untuk munculnya bahasa-bahasa baru, seperti ya bahasa-bahasa yang tak terbayang bahwa akan digunakan ke depannya. Namun ketika kita menggunakan bahasa gaul, justru itu malah menginovasi bahwa ada kata baru atau bahasa baru yang kedepannya itu dapat sering digunakan atau sering kita dengar sekarang. Nah, ketika ada dampak positif, pasti juga ada dampak negatifnya. Di sini dampak negatifnya sendiri itu menggunakan bahasa gaul dapat mempersulit pengguna bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, padahal di sekolah itu, di tempat kita kerja ataupun kita diajarkan itu, kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi di sini itu dampak negatifnya adalah kelancaran kita dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar itu mulai tidak baik-baik saja. Jadi itu kayak kita menggunakan bahasa Indonesia yang mungkin dari SD, SMP ataupun ya jenjang sekolah kita diajarkan dengan baik dan benar. Namun ketika kita terlalu sering menggunakan bahasa gaul, justru bahasa Indonesia yang baik dan benar itu mulai tidak terbiasa kita ucapkan lagi, dan jadi kayak kata-kata yang ambigu ataupun kata-kata yang terlalu baku untuk kita gunakan. Jadi kayak ingin menggunakannya juga kayak sudah tidak terbiasa karena terlalu sering menggunakan bahasa-bahasa gaul dalam kegiatan sehari-hari. Nah, mungkin di situ aja. Di sini kita langsung masuk ke kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya sendiri itu adalah seperti yang tadi sudah saya beritahu, bahwa terlalu sering menggunakan bahasa gaul dapat membuat remaja terbiasa dengan struktur kalimat atau kosakata yang tidak baku. Jadi hal ini tuh menghambat kemampuan mereka untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, karena ya itu tadi, mulut kita terlalu sering menggunakan bahasa-bahasa gaul yang membuat kita sendiri tidak terbiasa lagi dengan bahasa-bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu juga selain itu juga bahasa gaul ini sering memiliki makna yang tidak jelas. Jadi kayak maknanya itu makna-makna yang mungkin ambigu. Hal ini tuh dapat menyebabkan kesalahpahaman. Jadi untuk ketika kita berkomunikasi menggunakan bahasa gaul, belum tentu sang penerima pesannya itu mengerti makna yang sebenarnya kita sampaikan, karena di dalam bahasa gaul sendiri itu mungkin banyak kata-kata yang ambigu. Jadi membuat sang penerima pesan juga rentan mengalami kesalahpahaman dalam menerima pesan tersebut. Jadi ya mungkin kita lebih bijak lagi dalam menggunakan bahasa gaul dan lebih bijak dalam menggunakan lawan bicara kita, seperti dalam acara formal ataupun bicara kepada kedua orang tua ataupun orang lain yang lebih tua. Disarankan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena hal tersebut tidak membuat sang penerima pesan sendiri itu mengalami kesalahpahaman. Mungkin segini saja video presentasi saya tentang menggunakan bahasa gaul dalam kalangan remaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.